hari ini, atau lebih tepatnya tadi malam jam 00:01 sudah memasuki ke masa tenang. Kami sangat apresiasi kepada seluruh unsur, terutama partai politik dalam hal ini selaku peserta pemilu, yang sudah menciptakan ataupun mewujudkan pemilu yang sejuk di Pangandaran. Saya minta aplaus dulu untuk partai politik, untuk kita semua. Ada beberapa laporan hanya terkait dengan APK, ya, perusakan APK dan lain sebagainya. Di samping itu juga kami menemukan dugaan pelanggaran hasil pengawasan. Ada beberapa dugaan pelanggaran yang kami temukan. Termasuk hari ini masih ada sekitar 2 ataupun 3 yang masih dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, ini pun ya alhamdulillah kami dari awal menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama untuk menciptakan iklim yang sejuk dalam pemilu 2024 ini. Berkat kerjasama kita semua, terutama Pak Bupati dalam hal ini sebagai kepala daerah di Kabupaten Pangandaran, Pak Dandim dan Pak Kapolres yang selalu siap untuk membackup kami, gitu ya. Maka ya alhamdulillah sampai di berakhirnya masa kampanye tadi malam jam 00:00, alhamdulillah kita sangat sejuk. Dan mudah-mudahan pada tanggal 14 nanti pun bisa diciptakan hal yang sama, saya kira. Saya kira sudah diketahui bersama bahwa masa tenang ini, di masa tenang ini haram hukumnya untuk dilakukan kampanye dalam bentuk apapun. Nah, terkait dengan alat peraga kampanye hari ini masih terpampang, maka ini sudah masuk ke kedugaan pelanggaran administratif. Tindakannya harus kami tertibkan. Kami sudah berkoordinasi karena berdasarkan regulasi harus berkoordinasi ataupun melakukan rekomendasi kepada KPU. KPU melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dalam hal ini Pemda, Bawaslu, dan partai politik. Seyogyanya penertiban APK dari mulai pemasangan, pemeliharaan sampai penertiban itu tanggung jawab partai politik. Itu ya. Nah, hari ini sudah mencapai dugaan pelanggaran. Kami himbau baik ke partai politik ataupun ke KPU terkait dengan alat peraga, khususnya alat peraga kampanye itu sendiri atau APK. Nah, batas waktunya hari ini ketika masa tenang ini masih terpampang, maka akan kami tertibkan. Insyaallah setelah selesai apel ini, kami akan langsung bergerak bersama Satpol PP, Dishub, TNI Polri tentunya, dan juga dari unsur KPU akan melakukan penertiban APK. Akan dibagi 2, dari sini ke sampai Cemerak, dari sini ke Padaherang. Akan bagi 2, nanti akan kita lepas juga di sini. Dan di samping itu juga setelah ini, sebelum pelepasan, kita simbolis dulu karena ada beberapa APK yang terpampang di sini. Kita simbolis untuk ditertibkan, disaksikan oleh kita semua. Nah, pengawas TPS tentunya menjadi garda terdepan dalam pemilu ini. Sukses dan tidaknya pemilu tahun 2024 ini tergantung pengawas TPS. Kenapa? Karena di TPS itulah puncak pemilu tahun 2024. Dari mulai persiapan tahapan sampai tahapan kampanye, tahapan masa tenang, pungut hitung disitulah dibuktikan. Berhasil dan tidaknya, sukses dan tidaknya, kita pastikan bahwa proses pungut hitung di TPS nanti sesuai tepat prosedur. Tidak ada kecurangan, indikasi kecurangan apapun, baik oleh peserta pemilu, oleh masyarakat, ataupun oleh penyelenggara pemilu, termasuk jajaran kita. Ya, pengawas TPS menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pemilu hari ini. Ya, siap untuk mengawasi? Ya.
Kami sudah melakukan beberapa kali BIMTEK, kedua kali BIMTEK dan 3 kali BIMTEK untuk pengawas TPS, supaya pengawas TPS betul-betul tahu secara utuh apa tugas dan fungsinya sebagai pengawas TPS. Kami berharap Bawaslu Kabupaten Pangandaran hadir di pemilu tahun 2024 ini, agar masyarakat merasa nyaman, baik yang dipilih ataupun yang memilih merasa nyaman karena kehadiran Bawaslu. Mereka merasa nyaman karena hak suaranya tidak akan disalahgunakan, tidak akan ada manipulasi dan lain sebagainya, tidak akan intimidasi dan lain sebagainya. Ini penting saya kira. Maka saya harap kita semua, bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran hadir di pemilu tahun 2024 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi pemilu damai. Satu, berkomitmen untuk menjaga atmosfer damai selama hari tenang dan hari pemungutan dan penghitungan suara. Dua, berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat, jujur dan tanpa melakukan praktek-praktek yang merugikan integritas pemilihan umum tahun 2024. Tiga, siap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya pemilu yang berkualitas, serta siap mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Empat, menolak kampanye negatif dan politik uang serta isu sara yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Lima, menolak segala bentuk kekerasan, provokatif, dan tindakan intimidasi, politisasi sara, penyebaran hoax, ujaran kebencian, penghasutan dan perbuatan politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Hadirin tamu undangan, disilakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan bersama prosesi penekanan tombol patroli sebagai tanda kesiapan pengawas pemilu Kabupaten Pangandaran. Mari kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu yang kami hormati. Semangat! Semangat tapi ngiuhan. Ini kan sinar pagi sehat, bos. Hadirin sekalian, tanggal 14, 3 hari lagi, seluruh warga Indonesia, seluruh mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan akan menggunakan haknya datang ke TPS untuk melaksanakan penjawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menentukan hitam putihnya bangsa ini, mas sekalian. Rakyatlah yang tentu menjadi objek dan subjek tujuan akhir dari proses politik, dari proses pemilu yang namanya demokratisasi, hadirin sekalian. Besok bukan siapa yang menjadi presiden, bukan siapa yang menjadi wakil presiden, dan bukan siapa yang menjadi wakil rakyat di pusat, daerah, dan kabupaten ini sekalian. Tapi besok harus terbentuk satu tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik.
Kalau hari ini harga sembako mahal, maka setelah pemilu sembako harus lebih terjangkau oleh masyarakat hadirin sekalian. Kalau hari ini panganan seperti ini, maka besok tentu harus lebih baik lagi. Pemilu legislatif dan presiden bukan siapa yang menang, bukan siapa yang menduduki memegang amanat di republik ini, tetapi pemilu adalah rakyat merasakan manfaat dari kehadiran sebuah demokrasi yang telah ditentukan berdasarkan konstitusi. Hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul seluruhnya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu damai. Saya dalam kapasitas apapun yang melekat pada diri saya, tentu yang lebih utama adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan berujung pada damai. Hadirin sekalian, damai itu indah, damai itu adalah kebutuhan kita semua, dan hanya dengan pemilu damai, apa yang saya sampaikan tadi tentu akan terwujud dengan baik. Hadirin sekalian, rakyat akan memilih, rakyat akan menggunakan hak pilihnya, menentukan masa depannya, menentukan kehidupannya. Tentu kita menjadi bagian instrumen yang penting di dalam rangka menjaga, melaksanakan, mengawasi agar pemilu damai ini bisa terselenggara. Damai itu akan terwujud apabila sesuatu ditegakkan pada ketentuannya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Sekali kita melenceng dari prinsip-prinsip itu, maka tentu hadirin sekalian, kedamaian hanya sebuah kata yang mudah diucapkan. Hadirin sekalian, saya yakin tidak akan terjadi pertempuran fisik dan sebagainya di antara para pendukung partai. Pak Dandim, Pak Kapolres tentu telah menjaga itu semua, dan kita menjaga itu semua. Tetapi kecurangan, tetapi ingin menang dengan menggunakan cara, itu adalah persoalan yang menjadi inti dari pemilu ini yang harus damai, yang berujung pada aspek moral dan kemenangan kita semua. Hadirin sekalian, saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, seluruh peserta apel dan pengawas, orang yang diberi tugas untuk itu. Panwas dibentuk untuk mengawasi pemilu. Pak Ketua telah menyampaikan hal-hal yang fundamental mengenai kondisi sampai dengan hari ini, Bapak sekalian. 3 hari ke depan adalah hari-hari yang krisis. Hari-hari yang tentu berbagai upaya dilakukan dalam rangka meraih kemenangan. Oleh karena itu sekalian, mari kita sama-sama jaga agar pemilu damai, agar tujuan berbangsa bernegara ini bisa berjalan dengan baik. Saya sampaikan, kalau yang menang besok pemodal, kalau yang menang besok yang kaya, kalau yang menang karena banyak mengeluarkan uang, tentu cara berpikir bertindak ketika sudah menang, maka bagaimana mengembalikan modal-modal itu. Hadirin sekalian, menyambut pemilu damai, ya, saya ulangi, kalau yang menang adalah pemodal, kalau yang menang adalah yang banyak uang dan lain sebagainya, maka apa yang saya katakan dari sebuah proses demokrasi ini akan menjadi panggang jauh dari api. Hadirin sekalian, mari di bumi Pangandaran ini kita laksanakan sebaik-baiknya, seluas-luasnya, seteguh-teguhnya. Mari kita lakukan langkah-langkah, buka mata, buka telinga, terutama Panwas. Pak Ketua kasih jam lembur. Ada jam lembur nggak di Bawaslu? Kalau tidak ada, kasih mereka vitamin yang bagus, makanan yang sehat, agar dia membuka mata dan telinga untuk mengawasi pemilu. Hadirin sekalian,
Kita tidak ingin Panwas hadir hanya formalitas only. Oh, ada pengawasan. Kita tidak ingin negara menggunakan uang yang sebanyak-banyaknya, tapi pengawasan Bawaslu apa adanya. Jadi sekalian, pemilu yang damai, pemilu berkualitas, pemilu yang damai menunjukkan pemilu yang berkualitas. Mari kita lakukan langkah-langkah sebaik-baiknya hadirin sekalian. Saya katakan, seapapun diri saya yang melekat pada diri saya, baik dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, kepala daerah, dan lain sebagainya, tetapi tugas utama adalah bagaimana pemilu ini bisa berhasil dan bisa berjalan dengan baik. Damai, damai negeriku, damai Pangandaranku. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.